Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11-1, nama saya Nur Fadia dan rekan saya. Dan nama saya Anissa. Sukap yang malang, senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana. Tapi dunia ini fana Sukap, seperti senja. Kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya, tanpa sisa menjadi kehitaman dan membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupanya, dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu Sukap, seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku Sukap, senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun, karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun ia bersepeda mendaki Bukit Kapur, demikianlah maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan Sukap, seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja Sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala, seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos Sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan anginnya asin. Kau pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masa lumayan tukang pos ini kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur? Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar
berkilauan merah dan keemas-emasan itu Sukap. Mereka mungkin tidak pernah melihatnya Sukap, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin, masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap, jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu. Mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk-duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop, Sukap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu itu bisa diulang? Atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalamnya. Amplop? Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti amplop, ya Sukap? Ya Sukap, di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita, di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, "Ah, kasihan betul manusia ini." Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berkhayal barangkali tahu, tapi aku tidak mau berkhayalan. Aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya, sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah artinya hidup kita ini, Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakkan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang, yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu? Aku tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, di depan rumah kami. Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya bahwa aku kemudian kawin, berpihak, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget. Dan dari
Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu Sukap. Dasar bego, dikasih isyarat tidak mau mengerti. Dan sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau aku toh kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus ketakutan sekarang. Sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan sama kamu Sukap, mencintai begitu rupa tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berhayal Sukap, pakai otak dong. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta yang sebetulnya aku ceritakan kepada kamu Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus terus tahu apa akibat perbuatanmu ini Sukap. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu kamu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang setelah menceritakan kenapa pengirim Feredal Express bisa terlambat 10 tahun, buka amplop berisi senja itu dan terindah. Terjadilah semua ini apa yang kamu tidak tahu Sukap. Senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta itu yang butuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus si tidak apa-apa, tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untuk rugi setiap perbuatan, terutama apa yang untuk merugikan diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya kalau sebelum maupun sesudah kawin aku tidak sudi berhubungan dengan kamu Sukap. Lagian aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Mungkin kemungkinan yang tidak tahu diri mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini tidak berantakan dan hancur lebur itu tidak terkira. Setelah amplop itu dibuka dan bulan dengan matahari yang sudah ada, langit-langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerahan yang terus-menerus berdekap mengkilau karena cahaya keemasan yang menjadi saburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelak, pantai bertampar seperti perdamai di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisakah aku membayangkan Sukap bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai di atas bukit? Pertanyaan yang terkenal Einstein yang dikutip Stephen Hawking adalah, setelah ketika Tuhan menciptakan semesta, apakah ia mempunyai pilihan? Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua kapal di perahu yang tidak cukup untuk seluruh umat manusia. Lagi pula, sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tidak ada satu kota pun yang selamat. Lautan dari semaju yang membuat langit kemerahan itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat. Banyak sekali gunung-gunung mencatat langit. Setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung terjadi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap di bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air. Langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segala kacau Sukap gara-gara cintamu yang tidak tahu diri. Sukap yang paling malang dan selalu tulis surat dengan kertas dan pena terakhir di dunia. Di atas puncak Himalaya di depanku ada sebuah mangkuk kecil dan pasangan daun yang terbungkus seperti itu. Makanan terakhir di Sukabumi, sisa manusia yang menjadi pengembara laut di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun air. Teman sendiri manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari amplop itu tidak akan ada jalan keluar. Banyak orang mempertahankan diri. Kenapa aku membuat dirimu
begitu cinta menggebu-gebu pada cinta sejujurku. Begitu juga sehingga kamu mengirim sepasang senjata itu kepadaku dan tumpah ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan itu bukan salahku. Toh suka aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan mengaku ini bukan salahku. Air laut kulihat semakin dekat, setidaknya tengah malam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu mendayung sampai teler, sampai supermi mentah di atas menanti surat. Akan kukirim kemana surat ini, barangkali kamu pun sudah mati sukap. Semua gembala di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi dunia ditinggal aku sendiri dan hari